Di sini pelajaran penting teman-teman sekalian. Sekali lagi subhanallah, urusan dunia telah mengalahkan akhirat orang-orang ini. Hanya karena menunggu mencari jabatannya, hanya karena takut meninggalkan pekerjaannya, hanya karena takut tidak menikah sama si fulana, maka akhirnya dia menjual imannya. Padahal semuanya itu akan datang kalau dia beriman kepada Allah SWT. Kerajaan akan diberikan, kekayaan akan diberikan, pasangan akan diberikan. Dan memang justru yang kualitasnya sekualitas orang-orang yang mendasarnya sudah beriman. Artinya orang yang menjaga diri. Ya. Saya kadang-kadang kalau menasihatin ikhwah-ikhwah yang memang masih belum menikah, saya mengatakan jaga istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jaga hubungan yang baik. Tentu ini bukan cuma ikhwah, akhwatnya juga kalau yang mendengarkan perlu mengetahui masalah itu. Kita kalau menjaga hubungan kita kepada Allah Azza wa Jal, ya, baik ibadahnya, istiqamah saja dalam kebaikan-kebaikan tersebut, maka Allah akan utus nanti pasangan yang seperti itu, seperti kita. Tidak usah khawatir, insya Allah Allah akan utus. Tapi kalau kita justru berbeda, bukan di jalan itu, maka Allah akan datangkan juga orang-orang yang sejalan dengan kita, jauh dari agama. Lalu kita harapkan nanti anak-anak kita bisa hafal Quran, anak-anak kita bisa tutup aurat, anak-anak kita bisa jaga sholat. Tidak bakal terjadi dari wanita atau laki-laki yang jauh dari agama. Allah SWT akan datangkan, yang penting istiqomah saja. Karena manusia keadaannya cuma 4. Dia dalam keadaan benar, tinggal istiqomah saja. Kalau antum sekarang sudah merasa, sudah tutup aurat, sudah cari pendapatan halal, berusaha istiqomah dalam ibadah-ibadah, Allah perintahkan meninggalkan yang dilarang, maka tinggal istiqomah saja, tinggal istimrar dalam bahasa Arab. Udah lanjutin aja sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dalam ayat. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan atau sampai kematian datang padamu. Yang kedua, orang yang sedang bermaksiat. Kalau antum sedang dalam posisi ini, segera bertaubat. Yang ketiga, orang yang sedang melimpah nikmat, maka tugasnya bersyukur. Yang keempat, terakhir, orang yang sedang diuji oleh Allah, maka sifatnya atau harusnya bersabar. Ini keadaan saja. Tapi yang saya ingin tidak berikan teman-teman, poin pertama, perlunya istiqomah. Jangan pernah lihat kebenaran dari siapa datangnya, ya. Tapi sudah sampaikah kepada kita atau belum? Sudah sampai untuk kebenaran teman-teman, tidak usah lihat siapa yang ngomong. Mau anak kecil, mau orang dikenal atau tidak dikenal, mau orang tua, pokoknya intinya kebenaran. Dan benar hanya qala Allah, qala Rasul. Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan masalah itu, karena tidak ada yang lagi, ya, mengalahkan kedudukan Allah dan juga utusannya. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, surat Nabi SAW diutus kepada Najasyi. Tapi ini bukan Najasyi, ya, Ashhama radhiyallahu anhu yang sudah meninggal rahimahullah. Karena waktu itu dia sudah meninggal, Ashhama ini yang beriman di tangannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah dia meninggal digantikan oleh seorang raja, juga dapat julukan Najasyi. Karena zaman dulu julukan-julukan ini julukan induk, seperti misalnya Raja Persia diberikan istilah dengan Kisra. Nanti Kisra itu punya nama-nama lagi di bawahnya. Seperti Kisra yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab, namanya Anusinwan. Terkenal dengan kerajaan besarnya, tapi dia induknya namanya Kisra. Romawi seperti Herakl tadi, istilah induknya adalah Kaisar. Kemudian Raja Yaman Tubba. Raja Afrika, waktu itu pusatnya di Ethiopia, adalah Najasyi. Raja Mesir Fir'aun, gitu kan? Maka ini semua istilah-istilah yang digunakan untuk wilayah-wilayah tersebut. Tentu istilah Fir'aun sudah hilang setelah meninggalnya Ramses kesekian, ya, saya tidak hafal Ramses keberapa yang memang tenggelam di zaman Nabi SAW, tapi induknya namanya Fir'aun. Semenjak itu istilah Fir'aun terhapus dari raja-raja Mesir karena dianggap sudah binasa dengan meninggalnya orang itu. Tapi pada saat itu Najasyi yang ini tidak beriman kepada Nabi SAW karena dia bukan seorang pendeta, tapi dia juga tidak menolak. Surat setelahnya, dan ini surat yang masyhur sekali, sangat besar, adalah surat kepada Raja Kisra, ya, Kisra Persia, dan rajanya itu bernama Barwiz. Nabi SAW mengutus ke sana Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu kepada Barwiz, dan isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra Agung, Raja Agungnya Kisra Agung Barwiz. Jadi sebenarnya suratnya ini ada, tapi ulama-ulama sejarah tidak menukil semuanya, karena yang masyhur adalah baru dibaca sampai situ, tiba-tiba si Barwiz ini suruh berhenti, ya, suruh berhenti, nggak boleh, jangan dilanjutin. Siapa orang ini berani-berani menulis di surat namanya dulu belum namaku? Itu orang yang sombong sekali.
Maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang masyhur adalah dia pun merobek surat Nabi alaihissalatu wassalam, yang kata Nabi SAW, mazzaka risalati mazzakallahu mulkah. Dia telah merobek suratku, maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Ada riwayat yang lain juga menjelaskan dia membunuh utusan Nabi alaihissalatu wassalam. Dia membunuh utusan Nabi alaihissalatu wassalam. Yang jelas, Barwiz ini teman-teman sekalian, dia merasa dirinya raja yang sangat kuat, gitu kan. Maka dia lihat Madinah. Dia tanya-tanya, dari mana tuh yang mengaku Nabi? Dari kota Madinah. Madinah itu di mana? Dia nggak tahu Madinah itu kampung kecil, gitu kan. Maka seperti mungkin Amerika sekarang disurati oleh salah satu kampung kita di Indonesia, gitu kan. Suruh tunduk. Ya. Maka dia, siapa ini? Mana Madinah itu kecil? Udah nggak usah utus pasukan. Ada satu orang namanya Bazan. Bazan ini kebetulan dia adalah gubernurnya Kisra di wilayah yang dekat sekali dengan Jazirah Arab. Dia perbatasan Jazirah Arab sama Irak, gitu kan. Maka dia kirim surat ke Bazan. Bazan, tangkap tuh orang yang mengaku Nabi, bawa ke saya. Tidak usah saya kirim pasukan jauh dari sini, gitu. Dengan kesombongannya gitu ya. Maka Bazan pun meneliti Madinah. Madinah ini kampung kecil, mereka punya peta, nggak ada kekuatan di sana. Mereka tahunya itu. Untuk apa kirim pasukan? Lalu Bazan mengutus 2 orang saja. Kepala prajuritnya, panglima perangnya datang ke sana. Bawa tuh Muhammad ke sini. Siapa orang itu tuh? Mengancam-ancam Kisra gitu. Datanglah 2 orang ini. Ada banyak riwayat kisah berhubungan dengan mereka berdua. Waktu mereka datang ke Madinah dengan baju perangnya segala macam. Terus kumisnya mereka tuh tebal, besar, dan dimuter-muter ini. Nabi SAW waktu mau ketemu sama mereka, lihat, langsung Nabi mengalihkan wajahnya. Kata Nabi SAW, sungguh buruk penampilan kalian. Gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang menyuruh kalian begini? Kata mereka berdua, Tuhan kami, Kisra, yang suruh. Semua orang Persia itu suruh potong jenggotnya, suruh biarin kumisnya. Dan makin tebal, makin punya kedudukan. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sungguh Tuhanku, karena kan mereka bilang Tuhan kami Kisra. Kata Nabi SAW, Tuhanku menyuruh aku selain itu. Kami disuruh memelihara jenggot dan menghabiskan kumis kami, atau memotong kumis kami. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya kedua orang ini duduklah, mengatakan, ada penterjemahnya, siapa kamu ini hai Muhammad? Nabi SAW jelaskan, saya adalah utusan Allah, saya begini, saya begini. Apa ajaranmu? Ajaranku begini dan begitu. Ajaran tauhid, mengesahkan Allah, yang menyempurnakan ajaran di sana nabi-nabi yang lain sebelumnya, disuruh sholat, dilarang zina, larang ini, larang itu, disampaikan semua syariat. 2 orang ini, karena bukan ahli kitab, tidak faham. Mereka penyembah api gitu kan. Mungkin kalau bicara sama Nasrani masih nyambung masalahnya, tapi ini nggak nyambung. Maka dia bilang, sudahlah, sekarang begini Muhammad, daripada Kisra kirim-kirim jauh pasukannya besar di sini menghabiskan kota kamu, ikutlah sama kami. Kata Nabi SAW, sebentar dulu. Kalian tahu kampung saya, ini kota ini, sudah tahu tempatnya. Tahu rumah saya ini. Ini masjid saya, ini rumah saya. Saya nggak akan kemana-mana. Kalian mau tangkap saya setiap saat silahkan, bisa. Tapi saya mau sampaikan satu hal dulu. Kalau malam ini, waktu itu kebetulan sudah menjelang malam, mereka tiba, mau istirahat, mereka mau nginap di Madinah waktu itu. Malam ini Tuhanku Allah membunuh Tuhan kalian Barwiz itu. Mati raja kalian malam ini. Kata mereka berdua, dari mana kau tahu itu hai Muhammad? Dari Tuhanku. Kalian percaya tidak percaya, tunggu saja. Buktikan sendiri. Kata mereka berdua, itu jawabanmu? Kata Muhammad SAW, iya. Sampaikan ini. Sampaikan ini kepada Bazan yang utus mereka. Ya. Maka dua-duanya mengatakan baiklah, masuk akal. Ini kampungnya kecil, tidak akan kemana-mana. Jazirah Arab, mereka anggap pada saat itu nggak ada apa-apa, gersang, nggak ada hasilnya bagi mereka gitu. Dan tidak sulit untuk mengutus pasukan mencari satu orang gitu. Dia pulang ke Bazan, tapi Bazan ini cerdas. Maka keduanya mengatakan, jawabannya orang yang mengaku Nabi itu Muhammad begini. Katanya Tuhan kita Kisra dibunuh oleh Tuhannya. Gitu kan? Kata Bazan, baiklah kita tunggu. Waktu itu kebetulan teman-teman sekalian, informasi dari pusatnya Kisra, kerajaan Kisra, Madain namanya. Itu untuk sampai ke tempatnya Bazan 2 bulan.
Jadi kalau ada kejadian instruksi apa dari pusat, itu orang naik kuda, naik unta, pasukan antar 2 bulan baru sampai, baru dijalankan instruksi. Begitu. Ada berita apa? Kata Bazan, baik kita tunggu. Kalau betul-betul ada kejadian betul dicatat hari itu, pada malam itu hari apa, mereka tunggu. Subhanallah, 2 bulan kemudian betul-betul datang. Dan beritanya seperti yang Nabi SAW sampaikan, bahwasanya Barwis mati di hari itu, di waktu itu, di malam itu. Kata Bazan, sungguh tidak ada yang bisa mengucapkan ini kecuali seorang Nabi. Maka Bazan pun akhirnya beriman. Dan Bazan termasuk teman-teman sekalian raja rahimahullah yang meninggal dalam keadaan Islam, tapi banyak umat Islam yang tidak tahu. Dia adalah gubernur, walau di Jazirah Arab dikenal dengan raja sebenarnya, tapi dia gubernur yang paling besar, gubernur terbesarnya Kisra. Kemudian surat yang dikirim oleh Nabi SAW selanjutnya kepada Munzir bin Sawi. Munzir bin Sawi ini penguasa Bahrain. Bahrain tentu bukan negeri Bahrain yang sekarang ya. Bahrain dulu wilayah yang cukup luas, memang di pinggiran Jazirah Arab, lebih dekat kepada Teluk, tapi pesisirnya wilayahnya cukup luas. Munzir bin Sawi ini diutus kepadanya oleh Nabi SAW Al-Ala Al-Hadrami, Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Isi surat Nabi SAW serupa dengan isi surat yang ke Kisra. Munzir cerdas pada saat itu dan dia tidak spontan menolak, tapi ia banyak bertanya kepada Ala radhiyallahu anhu untuk ia menjawab semua pertanyaannya. Ala juga memberitakan bahwasanya Najasyi maksudnya adalah Ashham yang sudah masuk Islam, yang sudah meninggal. Najasyi masuk Islam, ceritanya begini. Diutus kepada sana oleh Nabi SAW seseorang sahabatnya bernama Ja'far bin Abi Thalib dan masuk Islam dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Nabi SAW sempat sholat di jenazahnya. Bazan ini terkenal. Bazan walaupun dia gubernur Kisra, tapi wilayahnya lebih luas daripada wilayahnya ya Munzir. Jadi Munzir bilang Najasyi sudah masuk Islam, Bazan sudah masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh Al-Hadrami dan suku fulan. Di Jazirah Arab yang diketahui oleh Munzir ini, dia tahu suku-suku itu. Termasuk kaum Yahudi yang ada di Khaybar sudah dikalahkan semuanya. Tinggal yang belum ditaklukkan hanya Mekah saja. Maka setelah memastikan semua itu, Munzir pun akhirnya masuk Islam. Munzir pun bin Sawi masuk Islam dan mengajak seluruh warganya masuk Islam, dan bagi yang tidak mau masuk Islam maka dipungut darinya jizyah. Munzir yang ambil jizyah dikirim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti sudah ada 2 nama yang memimpin pada saat itu masuk Islam, Bazan dan Munzir bin Sawi rahimahumullah. Kita tentu tidak, sebenarnya lebih tepat kita bilang rahimahullah karena tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena definisi sahabat yang biasa kita doakan radhiyallahu anhu, walaupun ini doa bisa kita ucapkan pada siapapun ya, tapi termasuk mendudukan posisi para sahabat pada tempat yang lebih mulia daripada orang lain adalah kita mengatakan radhiyallahu anhum. Karena mereka tidak pernah melihat Nabi SAW, sementara definisi sahabat adalah harus melihat Nabi dengan mata kepala, beriman pada beliau dan juga meninggal dalam keyakinan Islam, baru dikatakan seorang sahabat. Surat selanjutnya adalah surat Nabi SAW ke penguasa sebagian wilayah Yaman. Waktu itu Yaman terbagi 2, sebagiannya dikuasai oleh Al-Harith Al-Humairi ya. Nabi SAW mengutus ke sana Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi. Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi. Muhajir bin Umayyah al-Makhzumi radhiyallahu anhu ini diutus kepada Al-Harith Al-Humairi. Jadi Al-Humairi ini nisbat kepada sukunya namanya Himyar ya, suku Himyar. Pada saat mendengar surat Nabi SAW tiba kepadanya, belum sempat dibaca dia tolak. Langsung dia tolak karena dia tahu Madinah bagi dia juga kecil. Udahlah, tidak usah beriman. Selesai, disuruh pulang saja utusan Nabi SAW. Belum baca suratnya sudah ditolak. Tentu waktu itu Yaman teman-teman sekalian dibagi 2 ya. Setengahnya dikuasai oleh Persia, setengah dikuasai oleh orang ini. Surah selanjutnya datang kepada Hawdah bin Ali Al-Hanafi. Hawdah bin Ali Al-Hanafi. Ini penguasa wilayah Yamamah. Nabi SAW mengutus ke Hawdah bin Ali Al-Hanafi ini seorang sahabat beliau namanya Sulaiq bin Amr. Sulaiq bin Amr radhiyallahu anhu. Dan Hawdah ini juga termasuk suku Arab
yang memiliki kurang lebih 100.000 personel perang. Jadi itu memang militernya sejumlah itu. Saat surat Nabi SAW dibaca di hadapannya, maka Haudah tertarik dan ia sudah mendengar juga mengumpulkan informasi perkembangan Islam. Maka ia berkata kepada Sulaik, sebagai respon dari surat Nabi SAW, sampaikan kepada Muhammad kalau aku akan beriman pada risalahnya, demikian pula seluruh kaumku, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau Muhammad wafat, aku jadi penggantinya. Pada saat surat atau balasan tadi, berita tersebut tiba di Nabi SAW di Madinah, maka kata Nabi SAW, semoga Allah melaknatnya. Dia hanya mau beriman karena kekuasaan saja. Nabi SAW lalu berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku dari keburukan orang ini atau Haudah. Maka Haudah pun meninggal 3 hari setelah doa Nabi SAW. Dan ini tentu teman-teman sekalian ada satu sebab ya, bukan begitu saja ya. Haudah tadinya memang diberitakan kepada Nabi SAW melalui wahyu kalau orang ini sebenarnya hanya ingin menunggangi ketenaran Islam, kan dia sudah dengar surat-surat Nabi SAW ini semua tiba ke Herakl, tiba ke sana, dia dengar rupanya, maka dia mau tunggangi ketenaran itu gitu kan. Maka dia mau tertulis dari Nabi SAW, kalau saya akan beriman dengan kaum saya tapi berikan kepada saya kedudukan, setelah kau meninggal hai Muhammad saya jadi pemimpin, artinya dobatkan juga saya jadi nabi, jadi raja, terserah. Maka Nabi SAW pun akhirnya mendoakan dia keburukan, karena dia sudah niat juga pada saat itu kalau Nabi SAW tidak terima permintaannya, utusan Nabi SAW pulang dalam beberapa hari, 3 atau 4 hari dia akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mendoakan supaya Allah mengambil alih Haudah. Maka betul-betul 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Kemudian selanjutnya surat Nabi SAW kepada penguasa Oman, wilayah Oman, yang bernama Jaifar bin Abdu. Jaifar bin Abdu ya. Jaifar bin Abdu ini diutus kepadanya oleh Nabi SAW Amr bin As radhiyallahu anhu. Bukan Jaifar bin Abdu ya, Jaifar dan Abdu, adik kakak ini, Jaifar dan Abdu ya. Diutus kepada mereka berdua adalah Amr bin As radhiyallahu anhu, dan keduanya ini anak daripada Julandi ya, namanya Julandi. Jadi Jaifar bin Abdu dan Abdu bin Julandi ya. Amr bin As di masa jahiliyah radhiyallahu anhu di Mekah memang dia seorang duta dan sudah terbiasa menghadapi para utusan-utusan. Kalau teman-teman masih ingat bagaimana dia pada saat ingin menarik muslimin agar bisa pulang ke Mekah, dia memberikan hadiah-hadiah kepada para pendeta, kepada Najasyi, tapi dia tentu tidak berhasil waktu itu ya. Maka dia tahu strategi bagaimana menghadapi para pemimpin. Amr tidak langsung menyampaikan surat Nabi SAW kepada Jaifar dan Abdu, tapi ia tinggal beberapa hari dan berbaur dengan masyarakat Oman sambil mengumpulkan informasi detail tentang kedua raja Oman tersebut dan sifat-sifat keduanya, kesukaan keduanya, hal-hal yang dibenci dan yang lainnya. Setelah memastikan semua informasi sudah lengkap, maka Amr bertanya kepada masyarakat Oman, siapa di antara kedua raja ini yang paling baik, artinya yang mungkin mudah untuk bisa diberikan masukan. Maka mereka menjawab Abdu. Dari 2 adik kakak ini ternyata Jaifar dan Abdu yang lebih baik, lebih lembut. Maka Amr pun memulai mendatangi Abdu dan membacakan surat Nabi SAW, dan bila ia beriman maka seluruh kerajaan dan kekuasaannya tetap, hanya saja hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Kerajaan tetap, semua tetap, tapi Islam yang diterapkan. Abdu waktu itu sempat sangat marah dengan surat Nabi SAW dan berkata, berani benar dia mengancam kerajaanku, apa yang bisa ia lakukan untuk mengalahkan kekuasaanku? Maka raja, dia merasa kenapa harus tunduk dengan seseorang yang tidak dikenal. Amr bin As waktu itu sangat cerdas, dia mengatakan ia tahu bahwasanya menghadapi orang seperti Abdu, emosional, punya kerajaan, butuh kecerdasan. Maka Amr berkata, bila surat ini tidak bermanfaat bagimu, maka kami tidak perlu ya, karena telah masuk di bawah hukum Nabi kami banyak raja-raja, di antaranya Najasyi. Jadi ternyata Oman ini sering kali interaksi masalah bisnis, masalah peradaban, masalah apalah ya, politik, itu selalu patokannya Najasyi ya. Ada beberapa wilayah ikuti Persia, beberapa wilayah ikutin
Romawi. Tapi ini enggak, ini ikutin Najasyi. Maka kata Amr bin As, kalau anda tidak bermanfaat surat ini tidak ada masalah. Tapi perlu anda tahu, kalau yang sudah ikut pada Nabi kami ini adalah Najasyi. Disebutkan raja yang dia kagum gitu. Abdu kaget, Najasyi masuk Islam? Kata Amr, iya. Abdu bertanya lagi kepada Amr, engkau berdusta? Kata Amr, saat Najasyi masuk Islam, aku lagi ada di sisinya. Dan aku sendiri dulunya adalah orang kafir kepada Muhammad. Tapi aku masuk Islam justru karena melihat Najasyi masuk Islam. Amr lalu berkata setelah itu, bukan hanya Najasyi, tapi Bazan pun sudah masuk Islam. Bazan juga termasuk orang yang disegani, Jazirah Arab. Abdul lebih kaget lagi lalu berkata, Bazan masuk Islam? Bukankah Bazan penyembah api? Kata Amr, iya. Abdul bertanya lagi, lalu Kisra buat apa? Bukankah Bazan di bawah hukumnya? Kata Amr, Kisra tidak berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa berbuat apa karena dia sudah mati. Gitu. Ya. Abdul bertanya lagi, bagaimana dengan Kaisar Romawi, Herakl? Amr menjawab, ia tidak beriman dan juga tidak menolak. Ya. Abdul tahu masalah Herakl seperti apa yang disampaikan oleh Amr tadi. Maksudnya Abdul sudah tahu kalau Herakl pernah beriman, tolak. Dia tidak beriman, tidak juga ini. Ya. Abdul lalu berkata, beri aku waktu untuk berpikir berapa hari. Dalam beberapa hari tersebut Abdul berusaha menjelaskan kepada saudaranya Jaifar. Ia berkata, lebih baik kita masuk Islam dan kerajaan kita tetap jaya daripada kita dikalahkan dan hilanglah semuanya. Siapa yang bisa melawan raja-raja besar yang telah menganut Islam? Apalagi kerajaan dan kekuasaan mereka tetap di tangan, apalagi kerajaan dan kekuasaan tetap di tangan kita. Kita cuma mengucapkan syahadat, terapkan hukumnya Muhammad, kerajaan tetap seperti ini, tidak ada yang berubah. Abdul terus meyakinkan saudaranya sampai akhirnya Jaifar menerima Islam dan akhirnya keduanya masuk Islam dan mengiklankan keislaman mereka. Demikian pula seluruh masyarakat Oman waktu itu masuk Islam. Setelah Allah SWT yang maha mulia, Amr bin As adalah penyebab masuk Islamnya kedua raja tersebut serta juga seluruh wilayah Oman. Dan ini juga keutamaan bagi dai-dai yang bersabar dan dalam menyampaikan dakwah butuh strategi. Tidak boleh orang asal begitu saja. Dia harus punya strategi dalam menyampaikan dakwah, dia susun materinya, dia menggunakan retorikanya, dia memilih waktu dan tempat yang tepat, gitu kan. Maka itu semua teman-teman sekalian sangat membantu untuk dakwah. Ada orang bisa dihadapi dengan hanya satu hadis, ada orang dihadapi dengan 10 hadis, ada orang dihadapi mungkin dengan 100 hadis. Allahu a'lam. Ada orang juga memang membangkang rasanya tidak mau. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana menghadapi orang-orang ini, terutama kita ambil pelajaran dari para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Dan bagaimana kejelian dan kecerdasan Amr di sini berhasil mengatur strategi jitu untuk menyampaikan dakwah. Keduanya tetap jadi raja sampai meninggal dunia, barulah Nabi SAW menentukan gubernur di Oman. Setelah keduanya meninggal, barulah Nabi SAW tunjuk penggantinya. Subhanallah, ini semua efek daripada kesepakatan Hudaybiyah. Kalau kita review kembali teman-teman sekalian, waktu sampai kesepakatan Hudaybiyah, jumlah umat Islam waktu itu masih sangat sedikit sekali, sekitar 1.400 orang yang ikut bersama Nabi SAW waktu itu kesepakatan Hudaybiyah ya. Waktu itu terjadi 1 tahun tidak ada ribut sama Quraisy. Penyebab utama dakwah terhalangnya sudah ditutup. Kesepakatan 1 tahun. 1 tahun itu Nabi SAW gerilya. Ya, di antaranya mengalahkan Yahudi Khaybar, di antaranya mengirim surat-surat ini sehingga tersebar sana sini. Dan spontanitas waktu itu sudah ada raja-raja besar yang masuk Islam sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dan mereka punya kepasukan. Kalau Nabi SAW, mereka sudah masuk Islam, Nabi ajak mereka kan ikut berperang. Itu kan, otomatis itu. Ini semua kesepakatan Hudaybiyah yang tadinya banyak sahabat-sahabat yang menganggap kesepakatan Hudaybiyah adalah penghinaan untuk umat Islam, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Yang itu pernah kita ceritakan, masih ingat gak? Allahu a'lam. Ingat atau enggak? Baiklah. Waktu itu Umar sempat mengatakannya, Rasulullah, bukankah Quraisy salah? Benar. Bukankah kita benar? Iya benar. Kenapa kita enggak perangi ya Rasulullah? Kenapa kita hinakan diri kita? Kenapa harus ada akad-akad seperti ini? Kan akadnya itu menyakitkan sekali. Siapapun orang Mekah yang pergi ke Madinah harus dipulangkan. Dan siapapun orang Madinah yang pergi ke Mekah enggak boleh dipulangkan. Itu kan menyakitkan sekali. Dan sudah kita ceritakan panjang lebar bagaimana cerita kesepakatan Hudaybiyah. Tapi ini subhanallah luar biasa ya. Pada saat dakwah itu tidak diganggu,
maka akan tersebar luar biasa gitu. Pengganggu-pengganggu ini banyak memang, sering melakukan hal-hal yang buruk ya. Perdamaian dengan Quraisy yang merupakan musuh utama Islam membuka semua pintu dakwah. Hampir seluruh wilayah dunia menerima Islam bahkan tanpa peperangan dengan surat saja. Tadi bayangkan wilayah Oman masuk Islam semuanya. Wilayahnya Bazan masuk Islam semuanya, gitu kan. Jadi mereka banyak, walaupun ada yang tolak, sudah umum itu. Kita kalau berdakwah teman-teman, ada yang terima, ada yang tolak, itu sudah umum. Rasulullah SAW aja gitu, apalagi kita gitu. Walaupun antum hafal 30 juz Al-Quran, antum punya retorika yang sangat luar biasa, tetap ada yang nolak. Sudah umum itu. Tapi kalau antum dalam keadaan benar, berarti yang nolak itu salah, gitu kan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari surat-surat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama teman-teman sekalian, agama Islam pasti menang. Walau tidak ada yang meyakininya. Karena agama ini dari Sang Pencipta. Bila Anda tidak beriman dan mengamalkannya, maka Sang Pencipta akan mendatangkan dan menciptakan makhluknya yang akan beriman dan mengamalkan syariatnya. Itu pasti. Jadi sebenarnya dengan berimannya kita teman-teman sekalian, yang beruntung kitanya. Banyak orang teman-teman tidak khusyuk dalam sholat, tidak mau bersedekah kecuali nanti kalau memang ada dorongan besar dalam jiwanya, tidak mau berdoa kecuali kalau musibah sudah datang. Ini semua kenapa terjadi? Karena dia belum yakin dengan agama ini. Kalau yakin sama agama ini teman-teman, ada orang gak ada orang tetap dia sholat, tetap dia sedekah, tetap dia baca Quran, dia tahu kebutuhannya. Banyak orang juga fikir Allah Sang Pencipta butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dengan sholat antum, enggak butuh dengan sedekah antum, enggak butuh dengan sembelihan antum. Allah SWT mengatakan misalnya dalam masalah sembelihan ya, dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalullahu ruhumuha wala dima'uhu walakin yanalu taqwa minkum. Allah enggak pernah butuh dagingnya dan darahnya sembelihan kalian, tapi Allah mau lihat ketakwaan kalian. Allah enggak butuh. Kenapa orang kalau masuk masjid ada orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena dia pikir Allah butuh, cuma kayak store kewajiban, selesai. Enggak, Allah enggak butuh. Biar kita sholat khusyuk, dapat 100% pahala dan semua sholat kita bahkan umur kita 1000 tahun tidak ada gunanya. Ya, kecuali untuk dia sendiri. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, semua amal-amal yang saya perintahkan kepadamu sebenarnya adalah hal yang saya akan kembalikan kepadamu juga. Akan diberikan. Allah SWT yang memberikan kepada kita. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan dunia, ciptakan amal perbuatan kita, amal buruk kita untuk menguji kita. Allah ciptakan surga dan neraka. Allah yang mengatur semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya buat Allah SWT, tapi berguna buat kita. Yang kedua, jadi kalau kita jauhi agama ini, poin pertama tentunya kita sendiri yang rugi, karena agama ini pasti akan menang. Tidak akan pernah luluh agama Islam, karena ini agama kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Yang kedua, kecerdasan dan kejelian pemimpin dalam mengambil keputusan kapan harus perang, kapan harus damai, kapan menyerang, kapan menahan diri, yang diikuti dengan pemahaman yang mendalam pada syariat Allah Maha Sempurna dan bertawakal kepadanya. Seperti Nabi SAW melakukan itu. Waktu diajak damai Hudaybiyah, oke, diambil. Waktu di perang Khaybar juga kalau masih ingat, ada beberapa benteng Yahudi selain di Khaybar yang sempat minta damai. Nabi SAW tidak perangi mereka, bukan berarti karena sudah kuat pasukan lalu diperangi semua, enggak. Oke, mau damai-damai, gitu kan. Tapi dipantau oleh Nabi SAW. Dipantau, walaupun nanti di zaman Umar bin Khattab, karena ada yang berkhianat, maka diusir oleh Umar bin Khattab dari Jazirah Arab. Gitu. Tapi di sini perlu seorang pemimpin punya strategi. Dimulai dari pemimpin rumah tangga misalnya. Seorang laki-laki juga harus begitu. Punya strategi dalam rumah tangganya, bagaimana dia tahu sumber pendapatnya dari mana, kapan dia nasihatin istrinya, kapan dia nasihatin anaknya, dia berikan tempat di mana yang layak, strategis untuk mereka tinggal, yang mereka nyaman sehingga dia juga nyaman dalam bekerja, seterusnya. Ya. Kemudian juga pemimpin lembaga, bagaimana dia menaungi beberapa orang pegawai, pemimpin perusahaan, lebih tinggi lagi pemimpin negara, bagaimana dia mengatur strategi-strategi yang akhirnya membuat seluruh masyarakatnya akan mendapatkan haknya atau orang di bawah naungannya, dan dia juga lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Yang ketiga, setiap orang harus jeli dalam melihat dan menerima kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, tidak ada lagi yang lain. Yang berasal dari Sang Pencipta Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Setiap dari Allah yang Maha Suci tidak akan ada kesalahan dan pasti benar. Maka segeralah terima dan amalkan. Jadi jangan ragu teman-teman sekalian. Ada orang subhanallah mau terima agama nanti kalau sudah banyak orang yang ikut.
Kalau tidak ada orang yang ikut masih sedikit, sudahlah tunggu aja dulu. Ya. Ini kerugian buat dia. Kalau dia meninggal sebelum istiqomah gimana? Gitu kan? Maka jangan tunggu itu teman-teman. Kalau benar ya sudah terima, amalkan. Sudah berapa kali kita dengarkan hadis tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang duha, tentang apalah. Tapi berapa banyak orang yang mengamalkan? Dihitung jari semuanya. Kenapa nggak diamalin? Apa masalahnya? Nggak jelas, gitu kan? Seakan-akan dia cuma, ya sudahlah, saya sudah dengar tahu kebenaran tapi nggak mau ikutin. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ibaratnya seperti orang yang lagi dikejar oleh binatang buas, kemudian dia melarikan diri. Begitu tiba di benteng, ada tempat yang dia bisa masuk pintu gerbang, lalu dia bisa masuk berlindung. Tapi enggak, dia berdiri di depan benteng itu lalu dia mengatakan, aku berlindung dengan benteng ini. Cuma ucapan, ya dimakanlah dia sama harimau tersebut, gitu kan? Dia tidak berlindung sebenarnya, dia cuma ucapkan, ya saya sudah tahu itu benar, tapi enggak diamalin. Karena ini sama saja bohong berarti ya. Saya katakan di sini dipastikan saat meninggal dunia maka janji Allah yang maha suci tidak akan luput sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Artinya orang beriman pasti akan menerima kebaikan, orang buruk, kafir, fasik akan dihukum. Yang keempat, dan ini tentunya yang terakhir dalam poin kita dalam pelajaran ini, setiap dai atau utusan pemimpin muslim harus bijak dan jeli mempelajari situasi dan keadaan sehingga sasaran dakwah dan tujuan utamanya tercapai. Ya. Jadi dalam Islam yang penting tujuan kita tercapai. Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berbicara dengan orang lain sesuai dengan kondisi dan keadaan akal mereka. Jadi yang penting target kita tercapai. Bagaimana target itu tercapai? Misalnya kita tidak perlu bertengkar sama orang lain. Ada orang lagi ribut, misalnya masalah suami istri ribut dalam rumah tangga. Kalau kita diam bukan berarti kita bodoh. Diamnya kita melihat mana strategi apa yang harus saya lakukan untuk baik ini supaya bisa memperbaikinya. Mungkin itu lebih baik. Atau orang lagi bertengkar ditinggalkan untuk mengatur sebuah strategi supaya bisa memperbaiki keadaan. Atau segalanya, ini semua adalah poin penting untuk memikirkan bagaimana mengatur sebuah strategi supaya bisa semuanya berjalan itu bagus sekali. Ya. Saat termasuk kita keluar rumah misalnya sederhana, mau pergi satu tempat, kita lagi pikirkan jalan mana yang terdekat nih. Oh jalan sini, itu sebuah strategi yang bagus sekali. Gitu kan. Jadi sangat bagus kapan waktu, kapan tempat, berteman sama siapa, semua harus jeli sekali. Terutama dalam masalah dakwah ini sangat penting karena berpengaruh dalam penyebaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah pada malam ini berhubungan dengan masalah surat-surat Nabi SAW kepada pemimpin dunia. Dan insyaAllah kalau saya kasih waktu, kalau memang ada yang mau bertanya sekitar 10-15 menit. Sesuai dengan tema, kalau tidak ada maka insya Allah kita akan lanjutkan setelah materi besok kita akan buka pertanyaan. Besok insya Allah kita akan mulai agak pagi, jam berapa? Jam 9 ya. Insya Allah kita akan mulai dan kita akan selesai nanti sampai duhur insya Allah, biidznillah. Begitu saja insya Allah, kita akan bertemu lagi pada pertemuan kita besok. Mungkin begitu saja insya Allah, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahan Allah dengan pahala yang sempurna, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun juga diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala, dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam secara lurus di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga seluruh ibadah mereka kembali pada wahyu Al-Quran dan Sunnah, serta seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah agar menerapkan seluruh tanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat, dan seluruh penduduk Indonesia secara khusus kaum muslimin akan menerima hak-hak mereka, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi umat Islam dan kaum muslimin serta negara Indonesia, semoga Allah SWT kembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri, dan juga semoga negara ini akan selalu aman, tentram, damai, dan juga seluruh orang-orang muslim diberikan hidayah kepada Islam. Dan kita tidak pernah lupa doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana sebagaimana di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.